إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'da wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kajian tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah pada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, insyaallah pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas masalah tatkala tiupan sangkakala ditiup kemudian mati semuanya kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau saya sampai niku nggih. Kayane duya bener Pak. Dan melanjutkan pada pembicaraan setelah itu, yaitu babu barzah, bab yang menjelaskan tentang barzah dan sekaligus pembicaraan masalah tiupan sangkakala kedua, bagaimana kemudian kebangkitan manusia dari alam barzah, dan siapa yang mula-mula nanti kuburnya meretah kemudian bangkit, dan siapa yang mula-mula dihidupkan oleh Allah dari semua makhluk, dan sekaligus terkait masalah sifat-sifat atau yaitu bentuk sangkakala yang disebutkan di dalam perkataan ulama-ulama kita. Insyaallah pada penjelasan kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah bab barzah, bab barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Al-Mu'minun. Nanti panjenengan lihat surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang 100, karena di sana ada kalimat langsung menyebutkan kalimat barzah. Hari ini kalimat barzah kan erat di telinga kita. Ada istilah alam kubur, anak istilah alam barzah, kan kata sebutkan. Nah di sana hadasana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Fadil dari dan waki dari Fattar, qala berkata sa'altu Mujahid, aku bertanya kepada Mujahid, aku bertanya kepada Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 100. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Mujahid terkait masalah firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 100. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 itu, wa min waraihim barzahun illa yaumi yub'atsuna. Wa dan min dari waraihim belakang mereka, artinya itu dan dari belakang mereka. Cuma kalau ditafsir dan dari yaitu hadapan mereka atau ada di hadapan mereka. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ada di hadapan mereka, itu barzahun barzah illa sampai yaumi hari yub'asuna
mereka itu dibangkitkan. Di hadapannya ada barzah, yaitu sampai manusia kemudian pada hari dibangkitkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata Mujahid, ini perkataan Mujahid. Mujahid berkata, yang dimaksud dengan barzah adalah huwa ma bainal mauti wal ba'si, yaitu tempat yang menjelaskan terkait masalah di antara atau setelah manusia kemudian mati dan menuju hari kebangkitan, menuju kepada Allah. Berarti perlu dipahami dalam hal ini, yang namanya barzah kan sekaligus alam kubur. Mujahid menyebutkan bainal mauti wal ba'si, di antara manusia setelah mati dan kemudian menuju kebangkitan. Berarti yang namanya barzah bukan di kuburan. Berarti barzah itu kuburan, tapi dia alam tersendiri, terpisah dari dunia, terpisah dari akhirat, yaitu antara manusia setelah mati menuju nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane nang Islam, mulane nang Islam. Oh pantes nang Islam ora udi bangun kuburan. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Wong mati ne udu nang kuburan, nang di wong mati. Nang barzah. Maksudnya seperti itu. Nah, oleh karena itulah yang namanya kemudian orang mati tatkala dia meninggal berarti tempatnya semuanya ada di alam barzah. Oleh karena itulah dalam ajaran Islam kuburan itu tidak boleh disemen, tidak boleh dibata. Karena alasannya adalah orang mati bukan di situ, tapi nang alam barzah. Berarti nek isi bangunan kuburan yang bangunan dunia. Mulanya orang udih karena orang mati bukan di kuburan tapi di alam barzah. Itu hanya penanaman jasad saja. Dan berikutnya, wakilan lisa'bi, ada yang bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi, ada yang bertanya kepada Imam Sya'bi, mata fulan, si fulan telah meninggal. Ada yang bertanya kepada Sya'bi, si fulan meninggal. Lantas qala, berkata kemudian Sya'bi menjawab, si fulan mati, si fulan meninggal. Fulan kan untuk menunjukkan nama seorang yang tidak diketahui namanya. Cara bahasa edewek anu lah. Siapa yu sing pengen ngomongin sampean? Anu lah, mengkelalen anu lah. Berarti anu menyebutkan seseorang sing ora diceritani jenengane. Bahasa Arabe fulan. Nek wong wedon fulanah. Ayo. Nah, si fulan meninggal dikatakan kepada Sya'bi. Lantas kemudian Sya'bi berkata, laisa huwa fid dunya wala fil akhirah. Dia setelah meninggal berarti manusia tidak berada di dalam kehidupan dunia dan juga tidak ada di dalam kehidupan akhirat, wa huwa fi barzah. Maka itu tempatnya ada di barzah. Berarti barzah satu tempat yang terpisah dari dunia, terpisah dari kehidupan akhirat. Ini penting di dalam memahami ini, karena kita tahu, makanya dalam Islam, kalau suatu saat panjenengan datang menuju kuburan, orang mati bukan berada di sana, tempatnya di mana? Di alam barzah. Oleh karena itulah media kuburan tatkala kemudian kita mendatanginya hanya untuk mengingat kematian, mendoakan mereka. Sekalipun tidak kemudian menuju alam kubur atau tidak menuju ke pemakaman, kita bisa kok sampai dari rumah mendoakan mereka. Adapun nek dewek sampai di kuburan, menambah amalan di antaranya adalah mengingat-ingat mati. Oleh karena itulah dilarang melakukan selain dari apa yang disebutkan tadi. Soalnya kayak gini asumsi nih, aja ngasih sampean duwe asumsi wong mati nang kuburan, sekalipun kuburan ki janjane dari bahasa Arab ning wis diserap bang bahasane dewek kan dia ya, aslinya kuburan kan bahasa Arab wis diserap nang bahasane dewek. Padahal yang namanya kuburan kalau dalam bahasa kita kan tempatnya wong mati, sehingga kemudian merumor nama masyarakat dewek atau masyarakat kita berkeyakinan wong mati seakan-akan nang
kuburan. Bulannya dijujuki wedang kopi. Ini ya, karena anggapannya orang mati nang kono gitu. Ya kan? Ini kan kesanaan. Terus kemudian berikutnya kalau suatu saat dia mau nikah, padahal itu dilarang dalam Islam ya. Pernikahan pamitannya ya mengkuburan. Kan ngomongin orang nang kono. Karena keyakinan orang itu orang mati ada di kuburan ini menjadi banyak kesalahan pemahaman terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah kuburan. Hari ini kan itu ya, keman tuh mengkuburan dalam sepitan yang mengkuburan. Seolah-olah apa mengkuburan, iya enggak? Sampai keman tuh ya anak mantu mengkuburan. Sehingga itu dipamiti, si mati dipamiti. Ini ya lucu ya loh. Ini ya, suatu saat mengkuburan, gandeng mengkuburan, cuacanya sih kan panas banget ya hutan. Begitu mengkuburan, ini kuburannya ramane, kan nangsa, melangsa ramaku nang kana, kayaknya panas, matinya berasanya panas banget. Kumbien ramaku senengane ki ngombe es degan ning es urip. Nang esuk nang ngono-ngono gawa es degan digledaknake mam senengane rika es degan. Dimene nang sapa? Nang tukang ngarit. Dimene tukang ngarit. Nah, ini kesalahan pemahaman seperti itu. Padahal kalau kita ke kuburan, berarti orang mati berada di alam barzah. Bukan di situ, di kuburan itu. Sekalipun itu diambil dari bahasa Arab. Bulannya banyak hal kesalahan masyarakat kita terhadap kuburan. Karena memahami seakan-akan barzah itu berada di kuburan atau pemakaman yang kita lihat hari ini. Padahal yang namanya alam kubur ya kayak alam barzah. Dan berikutnya, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini yang dimaksud yaitu dari barzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa ja'ala bainahuma barzakha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Furqan ayat 54. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bainahuma di antara keduanya barzakha, yaitu barzah. Barzah adalah menurut lisan Arab adalah al-hajizu baina syai'aini. Yang dimaksud dengan barzah adalah pembatas atau dinding yang tebal yang membatasi antara dua sesuatu. Antara dua sesuatu yang dibatasi oleh pembatas yang tebal, maka itu disebut dengan barzah menurut orang Arab. Jadi orang Arab ketika ia menyebutkan ada dua hal lantas dibatasi oleh sesuatu yang tebal, maka ini disebut dengan barzah. Kita kan di dunia ngesuk neng mati setelah dibangkitkan dari alam kubur jenengane nang akhirat. Nah, alam setelah kemudian kita mati menunggu nanti dibangkitkan dari alam barzah ke jenengane alam barzah. Menunggu kita dibangkitkan kepada Allah, kumpul nang padang mahsyar, berarti manusia tempatnya nang alam barzah. Sehingga wong mati kabehan mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir semuanya berada di alam barzah. Jadi karena istilah juga mayit gentayangan, bisa nembus. Sampai misal contoh, kalau wong matinya kecelakaan, gantung diri, atau mungkin mati yang menyeramkan. Nah, itu suatu saat masyarakat geger. Jalannya ini dia kayak ngeton nih. Neng menurut sampean, wong mati neng ngeton-tonan wah. Yolah, wong mati begitu berada di alam barzah, orang bisa metu. Wis dihijabi dengan dinding pembatas. Dan yang ana wong mati seakan-akan kayak metu kayak dewek kayak jin koring atau setan. Sing tujuannya kemudian menyesatkan manusia supaya manusia berbuat syirik. Hari ini kan ini ya, kecelakaan misalnya dalam kono. Begitu kecelakaan nang dalam kono, nangis banyak wengi-wengi. Wah, asin nangis wengi, cokane juga ngeton. Masyarakat geger, kok wingi ngeton, ya wis iki bae. Wong tengah jerene wong tua kon nyangana kacang hijau di sana. Oh, ini ya. Wong ditarani kuburane,
disambati kacang hijau disebak ngono nek kacang hijau tukul entuk ngeton maning yo kacang hijau disangan ya bakal tukul. Nah yang seperti ini salah besar dan itu bukan bagian dari perbuatan Islam. Ini akibat dari salah memahami yang berkaitan dengan masalah ini. Ini terkait masalah berarti jenengan jangan punya asumsi pemikiran wong mati bisa dolan metukan alam barzakh. Jangan dianggapan gue. Oh, iya sejak dianggapan gue. Contoh dengan ngimpi, baik begitu ngimpi, terus kadang-kadang nuju-nuju ketonan biungnya jagongan nang kursi dapur. Terus sampai dianggapan, dikayane wong tuaku bali ngomong apa ya, ngeling anakku tuh kan pada dongane. Yang seperti ini salah, wong mati begitu sudah di alam barzakh orang bisa metu, sudah tidak bisa keluar lagi dari alam barzakh itu karena dia sudah berada di dinding yang tepat. Jadi jenengan aja duwe pikiran, duwe anggapan wong mati bisa nembus metukan alam barzakh, sedangkan alam barzakh itu adalah dinding yang tebal, pembatas yang membatasi antara dua sesuatu. Sehingga begitu manusia mati berada di alam barzakh, wis ora bakal bisa keluar dari tempat itu. Jadi kan jangan punya asumsi wong mati bisa. Iya. Iya kan ini gitu ya. Iya gitu. Oh iya itu. Ini karena pemahaman seperti ini, kalau suatu saat kemudian keluar dari pemahaman yang benar, nantinya banyak keyakinan sing ora benar. Buktinya apa? Kayak nek zaman biyen biung-biunge dhewek rama-ramane dhewek nek Kemis sore malam Jumat gawe wedang kopi nggo sapa kowe jejak kopi nek takon kopi ini nggak sama dengan sahabat kopi ini nggak sama kan ya anggapannya kan wong mati biyen bapak-bapak biyen dhewek garep bali garep mampir mengumah mulai neng malam Jumat kalian bikin kopi kan beda apa jenengannya kayak jembawi tapi ya yang jembawi dari apa gue iya kan gitu ya iya. Assalamualaikum menang apa kalah mas Anas itu seperti itu dia perlu diluruskan ya pemahaman seperti itu. Assalamualaikum dari mana? Dari mana? Kemudian berikutnya sekarang. Qala Mujahid, sekarang berkata Mujahid ini menyinggung sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am. Itu alam barzakh tadi sudah. Sekarang pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayatnya ayat 73. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma yunfakhu fisyur. Yauma pada hari yunfahu akan ditiup fisyuri itu sangkakala. Malimul ghaibi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuatu yang gaib wa syahadah dan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan. Surat Al-An'am ayat 73. Di sana terdapat sangkakala yang hendak ditiup. Pada ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idzan nufikha fisyur. Maka apabila ditiup fisyuri itu sangkakala, fala ansaba sudah tidak ada pertalian nasab. Besok kalau sangkakala ditiup, nasab tidak ada lagi. Artinya, tatkala sangkakala ditiup, antara ayah dengan anaknya, sekalipun dia mengetahui ayahnya ataupun anaknya, tapi mereka tidak saling peduli atau tidak saling memperdulikan diri orang lain, karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Dan berikutnya, bainahum yawma idzin wa la yatasaaluna, dan bahkan tatkala sangkakala ditiup pada hari itu mereka tidak saling bertanya. Nek sangkakala ditiup tali nasab
atau pertalian antara satu dengan yang lain nasabnya terputus, dan mereka sekalipun saling mengetahui tidak saling bertanya. Ngesuk nek sangkakala ditiup, satu dengan yang lain sudah tidak peduli dengan dirinya orang lain kecuali peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Allah berkata Mujahid. Sekarang Mujahid berkata, huwa al-qalbauki dakara al-Bukhari. Mujahid berkata, bentuk sangkakala itu seperti kalbuki, seperti trompet. Menurut Mujahid, bentuk sangkakala bentuknya kayak trompet. Sampai yang di trompet? Iya, bentuknya kayak apa? Jadi kalau menurut Mujahid, bentuk sangkakala seperti trompet, kata dia seperti itu. Dzakarahu al-Bukhari, sebagaimana telah menyebutkan pula yaitu al-Bukhari, sebagaimana Imam al-Bukhari menyebutkan demikian. Faidan nufikha fi sahibusyur, maka tatkala kemudian sangkakala ditiup oleh malaikat yang meniup sangkakala, yaitu nafkhatus saniyah, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Kemarin kan menyinggung masalah sangkakala pertama. Begitu sangkakala ditiup, tiupan yang pertama, semua makhluk hidup baik yang ada di langit dan di bumi mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak mati kecuali dikehendaki oleh Allah, kemarin berbeda-beda ulama. Ada yang menyebutkan malaikat-malaikat, ada yang menyebutkan nabi-nabi, ada yang menyebutkan orang yang mati syahid, dan yang lain-lain. Pendapat ulama berbeda-beda terkait masalah siapa mereka yang tidak mati di dalam ayat yang kemarin pertemuan sebelumnya. Nah, setelah sangkakala yang kedua ditiup, dahabakul ruh, maka pergi tiap-tiap ruh untuk menuju jasadnya. Karena sangkakala yang kedua nek ditiup, setiap ruh manusia nanti pergi mencari jasadnya. Karena menurut Mujahid, sangkakala yang kedua ditiup, maka seluruh ruh manusia pergi mencari jasadnya masing-masing. Jenengan aja khawatir, luwih orang bakal ketuker kan biawak-awakane, casingnya mesinnya bakal ketuker. Jadi misal luwih anas yang melbune makanan suka bangun ketuker nggonku. itu iya, tidak mungkin ketukar satu dengan yang lainnya. Karena tatkala kemudian Mujahid menjelaskan demikian, begitu sangkakala yang kedua ditiup, maka ruh itu pergi menuju tubuhnya masing-masing. Sehingga ada firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman, "Faidahum minal ajdasi yang siluna." Surat apa ini? Surat Yasin, paling terkenal. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faidahum minal ajdasi yang siluna." Maka apabila mereka minal ajdasi, yaitu keluar dari kubur-kubur. Berarti begitu ditiup sangkakala, ruhnya nanti akan mencari jasadnya mereka masing-masing di alam barzah. Begitu ketemu dengan jasadnya masing-masing di alam barzah, mereka keluar dari kubur. Lantas kemudian mereka bangkit dengan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenek tiupan sangkakala yang kedua. Ini Masya Allah ya, jangan mungkin kan siki berpikir, nah siki nek ana wong mati sing ora dikubur, matine ketilem nang laut, awake ajur, daging ajur dipangan iwak, balunge mbu mengendi ora ngerti. Ini ya, atau manusia yang mati dimakan buaya, wah menangan. Contohnya nang daerah luar Jawa kan sering kejadian seperti itu. Ada orang mati karena di sana daerahnya banyak rawa-rawa, lagi mancing, berkebun atau yang lain-lain, tiba-tiba ada buaya memakannya. Nanti kewenangan ng warga wong idam, sehingga kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping dimamah ng buaya. Terus ngasih balungnya dimamah. Terus sing jadi pertanyaan, orang yang mati seperti itu nang alam barzah gue itu. Ya nang alam barzah. Ya di alam barzah nanti dijelaskan oleh ulama-ulama yang tetap di alam barzah. Nanti penjelasannya disebutkan. Nah, dan berikutnya
Ada yang berkata bentuk sangkakala itu kornun seperti tanduk. Ada yang menyebutkan bentuk sangkakala itu seperti tanduk min nur dari cahaya. Tanduk dari cahaya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut sebenarnya seperti tanduk dari cahaya. Sampai ngerti tanduk? Bahasa Inggrisnya sungu. Sungu ya. Sungu ngerti sampean sungu? Enek kewan sing duwe sungu kebo. Ana sungune ora? Kalau sing kebo kan sungune gede ya. Ya, sungu berarti seperti sungu atau seperti tanduk. Dan di mana tanduk itu dari cahaya, yajmalu fi arwah, untuk menyimpan arwah seluruh manusia. Kalau di kitab ini disebutkan sangkakala adalah wujudnya seperti tanduk, tujuannya adalah menyimpan ruh-ruh atau arwah-arwah orang-orang yang meninggal di dalamnya. Berarti gede apa cilik? Gede apa cilik? Gede banget gede ya? Wong jumlah-jumlah misalnya gak banget. Berarti gedenya sebenarnya ya? Gede banget ya. Jadi kalau disebutkan di sini, yaitu tanduk dari cahaya untuk menyimpan arwah-arwah. Yuqallu inna fihi minas saqabi. Dan di dalam tanduk itu tersimpan lubang-lubang sejumlah arwah-arwah ruh-ruh manusia. Wujudnya tanduk menyimpan arwah, jumlahnya ana bolongane sejumlah wujudnya makhluk hidup. Nanti begitu ditiup sangkakala yang kedua, arwah itu keluar dari lubang-lubang itu, lantas kemudian mencari jasadnya masing-masing, dan tidak mungkin ruh yang satu dengan yang lainnya ketukar dengan jasad yang lainnya, sekalipun jasadnya dulu di dalam kehidupan dunia hancur, entah itu di lautan atau kemudian dimakan binatang buas, tetap ketemu dengan ruh ya. Bukan di panganan kewan buas, bukan dia mati tanpa kemudian dikuburkan, jasadnya tidak ditemukan, tetap ruweh bakal nemu. Nah, orang bakal ketemu sampai aja beti. Bahasanya cuma pakai ketuke di sini rusing di pangani wak. Gak mungkin ya, karena ini kuasa Allah Subhanahu